Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas distribusi peluang binomial matematika peminatan kelas 12. Oke, kompetensi dasarnya itu 3.5 menjelaskan dan menentukan distribusi peluang binomial berkaitan dengan fungsi peluang binomial. 4.5 menyelesaikan masalah berkaitan dengan distribusi peluang binomial suatu percobaan acak dan penarikan kesimpulannya. Tujuan pembelajarannya agar siswa dapat memahami dan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan konsep distribusi binomial. Oke, ini materinya yaitu peluang nilai-nilai variabel acak binomial yang telah kita pelajari pada video kemarin ya, bahwa nilai-nilai variabel acak dapat disusun dalam bentuk tabel atau grafik sehingga diperoleh distribusi peluang variabel acak binomial. Distribusi peluang variabel acak binomial disebut distribusi binomial. Peluang suatu nilai variabel acak binomial ya dinamakan peluang binomial ya. Secara umum, rumus peluang binomial X, kejadian yang diharapkan dari n percobaan binomial, dinyatakan, ini rumusnya ya, bahwa apabila kita ingin menemukan ya peluang binomial atau peluang dari variabel acak binomial, ini f kecil x ya, sama dengan b ini binomial. Binomial x ini adalah variabel x ya. Titik koma n ini banyaknya percobaan, titik koma p ini peluangnya ya. Nah, sama dengan c ini kombinasi, n itu adalah banyak percobaannya, x ini yang kita kehendaki variabel acaknya ada berapa, dikali p ini adalah peluang sukses ya, peluang sukses ya. X ini adalah yang kita harapkan, variabel acak yang kita harapkan, kemudian dikali Q itu adalah peluang kejadian yang tidak diharapkan ya, alias yang gagal ya, peluang yang gagal. Nah, n ini adalah banyaknya percobaan ya, dikurang dengan x itu adalah banyaknya kejadian yang diharapkan ya. Jadi ini dia, ini adalah rumusnya ya. Jadi kombinasi nx dikali p pangkat x dikali q pangkat n kurang x. Oke. Nah, kita langsung ke contoh aja. Regia melakukan latihan tendangan penalti sebanyak 3 kali ya. Jadi dia melakukan latihan tendangan penalti sebanyak 3 kali. Peluang sukses ya melakukan tendangan sebesar 4/5. Nah, jadi sudah dikasih tahu dia di soal ini bahwa peluang suksesnya itu 4/5. Tentukan peluang Regia mencetak tepat 2 gol. Jadi dia ini melakukannya 3 kali, tetapi kita ingin mencari peluang Regia mencetak tepat 2 gol ya. Jadi pertama kita P itu peluang sukses, kita tuliskan dulu peluang suksesnya. Dari soal sudah diberitahu bahwa peluang suksesnya P itu 4/5. Sedangkan Q yaitu peluang gagal ya, mencetak gol. Nah, karena P dan Q ini apabila dijumlahkan hasilnya 1, maka Q itu bisa kita cari, atau peluang gagal itu bisa kita cari dengan cara Q sama dengan 1 kurang P. Itu sama dengan 1 dikurang, nah P itu 4/5, jadi hasilnya 1/5. Kan 4/5 tambah 1/5 kan 5/5, itu hasilnya 1 ya. Nah, tanpa merumus distribusi binomial, jadi untuk menemukan peluang distribusi binomial ini bisa menggunakan cara perhitungan biasa ya, kombinasi biasa, bisa juga menggunakan tabel ya. Ini cara pertama ya, menggunakan kombinasi. Oke. Jadi misalkan M itu tendangan masuk ya, M itu masuk ya, tendangan masuk, sedangkan G itu ada tendangan gagal. Nah, tepat mencetak 2 gol itu bisa jadi tendangan pertama masuk, kedua masuk, ketiga gagal. Atau yang pertama masuk, kedua gagal, dan ketiga masuk. Atau
yang pertama gagal, kedua masuk, ketiga masuk. Itu kemungkinan apabila dia mencetak 2 gol ya dari 3 gol yang dia lakukan. Dari 3 percobaan penalti yang dia lakukan. Oke, peluang hasil tendangan MMG, maka peluangnya adalah kalau M ini ya, M berarti itu 4/5 karena dia masuk. Nah ini juga 4/5. Nah G itu ada 1/5. Nah baru dikalikan 4 kali 4 kali 1 16. 5 kali 5 kali 5 125. Nah ini peluang MMG. Nah kalau peluang hasil tendangan MGM alias masuk gagal masuk itu 4/5 dikali 1/5 dikali 4/5 16/125. Terus peluang hasil tendangan GMM artinya gagal masuk-masuk. Nah, jadi 1/5 kali 4/5 kali 4/5 16/125. Dengan demikian, peluang Regia mencetak tepat 2 gol ini artinya ditambahkan ya, karena bisa jadi MMG atau MGM atau GMM atau ya, jadi ditambahkan peluang ketiga tersebut. Bisa terjadi yang pertama, kedua atau ketiga. Kalau dijumlahkan hasilnya 48/125 atau sama dengan 0,384. Kalau pakai rumus ya, ada pakai rumus juga. Ini kan secara peluang yang kita lihat ya. Nah, kalau pakai rumus yang tadi udah yang warna ungu tadi slide sebelumnya yang Ibu kasih tahu bahwa rumusnya itu N-nya kan sebanyak 3 kali percobaan ya. X-nya ini adalah variabel acak yang kita harapkan yaitu 2 kali gol. Nah, P itu adalah peluang masuk, jadi 4/5. Sedangkan Q itu adalah yang gagal, 1/5. Karena Regia berharap mencetak 2 gol, maka, nah ini pakai rumus ya, F2 sama dengan, ini 2 yang kita harapkan, X tadi ya, X. Terus ini N-nya yaitu 3, kemudian ini P-nya itu 4/5. Jadi sama dengan kombinasi 3-2. Jadi 3 tendangan untuk 2 gol ya. Jadi dikali 4/5 ini P pangkat 2 karena kita mengharapkan 2 kali gol. Jadi 4/5 nya pangkat 2. Sedangkan 1/5 nya ya sisanya yaitu 3 dikurang 2 yaitu 1. Jadi 2 kali gol 1 kali gagal. Oke, sama dengan, nah ini rumus kombinasi masih ingat ya. Jadi 3 kombinasi 2 itu 3 faktorial per ini 3 kurang 2 faktorial dikali 2 faktorial. Ini 3, 2, 1 ya, karena faktorial jadi 3 kali 2 kali 1. Kalau 3 kurang 2 faktorial itu 1 faktorial. Kalau 2 faktorial itu 2 kali 1. Kemudian makanya jadi ini 6/2, jadi sama dengan 3 ya. Nah ini makanya sini 3 nih ya, ini hasil dari C32, ini 3. Nah sedangkan 4/5 pangkat 2 itu adalah 16/25. Sedangkan 1/5 pangkat 1 itu 1/5. Nah, barulah kita kalikan 3 kali 16 kali 1 48 per 25 kali 5 125. Jadi sama dengan 0,384. Sama tidak sama yang di atas? Jelas harus sama ya. Baik pakai cara rumus maupun menggunakan cara binomial biasa ya, maksudnya cara melihat peluangnya ini dari susunan MMG, MGM dan GMM. Sama caranya ya. Oke, ada satu lagi cara cara melihat tabel variabel binomial. Ya, jadi peluang Regia mencetak tepat 2 gol adalah 0,384. Oke. Nah, ya. Ini contoh kedua. Peluang bola masuk ring basket sebanyak 2 kali dalam 3 kali lemparan ya, menggunakan rumus peluang binomial dan tabel distribusi binomial. Rumus peluang binomial biasa tadi ya, kita lihat P-nya ini kejadian yang diharapkan adalah bola masuk ke ring basket. Peluang kejadian yang diharapkan kalau P suksesnya itu adalah NA per NS. Kan kalau kita melemparkan bola ke sebuah ring ada 2 kemungkinan, yaitu masuk atau tidak masuk, berarti NS-nya 2. Sedangkan yang masuk itu berarti kalau dia memasukkan berarti 1/2. Jadi peluangnya 1/2 kalau dia masuk. Sedangkan Q-nya itu adalah 1 dikurang 1/2, 1 kurang yang sukses. Karena kalau yang gagal tambah sukses itu 1. Jadi untuk cari Q 1 kurang P-nya ini ya. Jadi 1 kurang setengah, hasilnya setengah. Ya jadi 50-50 ya, masuk atau
tidak masuk. Jadi peluangnya sama-sama setengah. Bola dilemparkan sebanyak 3 kali sehingga banyak percobaannya, n-nya sama dengan 3. Misalkan X menyatakan banyak bola masuk ke ring basket ya. X binomial ya, binomial 3 ya. Nah, kalau kita diinginkan bola masuk basket sebanyak 2 kali sehingga banyak kejadian yang diharapkan adalah X sama dengan 2. Jadi X-nya 2, n-nya 3. Peluang bola masuk ring basket sebanyak 2 kali, P X sama dengan 2, F kecil 2, yaitu binomial B. Ini kan X, N, P rumusnya. X-nya 2, N-nya 3, sedangkan peluang suksesnya itu 1/2. Nah, jadi 3 kombinasi 2 ya, 1/2 pangkat 2, karena yang sukses pengennya 2 kali. Sedangkan yang gagal setengah itu 1 kali, karena dia ada 3 kali pelemparan. Jadi 3 faktorial per 2 faktorial ya. Jadi 3 faktorial per 3 kurang 2 faktorial dikali 2 faktorial, kemudian setengah pangkat 2. Ini 3 ini salah ya, 3 kurang 2 maksudnya ya. 3 kurang 2 itu 1. Oke, kemudian 3 faktorial per 2 faktorial kurang 2 faktorial kali 3 kurang 2 faktorial, ini setengah pangkat 2 kali setengah pangkat 1 itu setengah pangkat 3. Tapi sebenarnya bisa aja setengah pangkat 2 1/4 ya, dikali 1/2 sama juga dengan 1/4 kali 1/2 berarti sama dengan 1/8 ya. Jadi ini kan 3 coret sama 2, ini jadi 3/1 ya, 1 faktorial berarti 3. Jadi 3 kali 1/8 sama dengan 0,375. Oke, cara selanjutnya itu dengan tabel distribusi binomial. Nah, ini cara dengan tabel, nanti kalian bisa memiliki tabelnya ya. Nanti Ibu kasih ya, kasih contohnya. Nanti kamu silahkan apabila menginginkan bisa diperbanyak ya. Nilai B 2 X-nya 2 ya, N-nya dari 3 percobaan, itu peluangnya 1/2 itu 0,5. Jika dicari menggunakan tabel distribusi binomial sebagai berikut. Ini tabel Ibu ambil secukupnya aja. Gimana cara melihat tabelnya? Kamu lihat N-nya itu 3. X ya yang kita mau itu 2. Ya, ini X-nya 2, N-nya 3 ya. Jadi ini X-nya 2, N-nya 3. Jadi N dulu kita lihat ya, N-nya 3, X-nya 2, kemudian peluangnya 0,5 karena setengah ya. Nah, lihat pertemuan antara 2 dan 0,5. Itulah hasil 0,3750. Nah, jadi peluang masuk ring basket sebanyak 2 kali dalam 3 kali pelemparan adalah 0,375. Jadi tidak ada perbedaan dengan cara yang menggunakan kombinasi seperti itu. Oke, udah. Cukup sekian pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Ibu akhiri dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.